Episode 2181. Senior, lakukanlah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh, membawa api kuning, darah di tubuhnya mendidih, dan alam pertama Burning Jue diberikan secara ekstrim, dan dia langsung berubah menjadi harimau api yang ganas. Nyala api membakar tubuhnya, yang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dalam sekejap, dia melintasi alam gelap dan melesat ke singgasana. Dia tahu bahwa sekarang adalah salah satu dari sedikit peluang mereka, dan jika disia-siakan, mereka mungkin akan jatuh ke dalam kesulitan. Staf Zen Buddha Mang. Guru Zen mengangkat telapak tangannya dan meledakkan tongkat Zen yang berisi cahaya Buddha tertinggi. Di saat yang sama, dia memegang relik emas, dan meraung ke arah bayangan kehampaan di atas singgasana dengan sudut serangan yang sangat rumit. Serangan keduanya sangat menakjubkan, saya khawatir meskipun mereka menghadapi reinkarnasi puncak tingkat ketiga, mereka hanya dapat dihancurkan dengan damai. Sabu-sabu, keduanya menyerang satu demi satu, tetapi ketika mereka menyentuh altar tahta puluhan meter, perisai sihir hitam tebal muncul dari udara tipis. Sepotong kelabang berwarna darah muncul di perisai ajaib, dan mereka bergerak di bawah tatapan keduanya, sedikit demi sedikit menghentikan serangan mereka. Retakan, serangan ganas Xiaoyan dan Guru Zen menyentuhnya, tanpa menyebabkan fluktuasi apapun, itu dengan mudah dihancurkan, dan bahkan ketika lengan dan tubuh bersentuhan, setetes energi sihir lengket langsung bercampur ke dalam tubuh mereka, mencoba melahapnya, pikiran dan mengendalikan tubuh mereka. Laut api suci, sucikan aku. Cairan sihir hitam ada di tubuhnya, kulit kepala Xiaoyan mati rasa, nafas kematian masih melekat di hatinya, dan dia meraung, Feng Jue dan beberapa kristal api suci berbagi kebencian yang sama, dan baru kemudian dia memurnikan cairan ajaib dari dirinya dan Guru Zen. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Serangan itu gagal, Xiaoyan dan Guru Zen berdiri diam di alam gelap, wajah mereka serius. Haha, sungguh menyenangkan dipuji oleh penguasa api suci 1000 dunia besar. Retakan, dengan keras, rantai cian hancur, dan di atas jaket berwarna darah, seorang pria dengan senyuman di wajahnya telah terbentuk sempurna, dan berkata dengan senyuman yang hangat. Jika Anda tidak melihat jaket berwarna darah di belakangnya yang mengandung kekuatan jahat tak terbatas, saya khawatir pria ini tidak berbeda dengan manusia. Sinar cahaya berwarna darah di singgasana dengan cepat mengembun, dan itu seperti pusaran cahaya pagi yang beriak. Saat bersentuhan dengan nafas ini, Xiaoyan merasakan tubuhnya tiba-tiba membeku, dan pusing melanda, seolah-olah dia terlibat dalam ruang dan waktu yang berbeda. Sosok hitam kurus, terbungkus jaket berwarna darah, dan kelabang berwarna darah muncul, tampak sangat menakutkan. Tingkat keempat. Mata Guru Zen itu dingin dan dia membuka mulutnya karena terkejut. 10.000 tahun yang lalu, orang ini hanyalah makhluk tingkat ketiga, tetapi dia telah mencapai tahap ini dalam 10.000 tahun. Sebuah suara samar datang dari bawah jaket berwarna darah di singgasana. Suara itu mengandung energi jahat dan paksaan yang sangat dahsyat. Di bawah kekuatan seperti ini, kekuatan Xiaoyan dan Master Zen langsung meredup. Tuan Suying, saingan lama. Hari ini, gunakan esensi hidup dan darahmu untuk memberi penghormatan kepada kedatangan dewa. Raja Naga Baxia, kamu telah merencanakannya selama ribuan tahun, dan hari ini pada akhirnya akan binasa di kakiku. Hahaha, suara iblis yang keras menyebar, dan itu berisi aura pembunuh dan kebencian yang tak ada habisnya. Donatur, lautan penderitaan tidak ada habisnya, kembali ke pantai. Mengapa kamu terobsesi untuk membunuh kejahatan? Manik di telapak tangan Master Zen berputar, menasihati. Jangan khawatir, hari ini dewa ini tidak hanya membunuh orang, tapi juga meminum darah. Suara tajam itu menstimulasi pikiran semua orang, menyebabkan mereka berdua kesurupan, dan kekuatan di tubuh mereka menjadi lesu. Ia telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan masih sangat bermusuhan. Hari ini, penguasa api suci Jepang akan mencekikmu di sini. Xiaoyan mencibir acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa takut, karena ketika Xiaoyan menggunakan serangan api suci, sisik tuan bawah mengeluarkan nafas panas yang menyengat. Nafas dan kekuatan seperti itu menggema di ruangan ini. Kalau dipikir-pikir baik-baik, itu pasti ditinggalkan oleh Raja Naga Baxia. Tentunya dia juga mengantisipasi hari ini, jadi dia punya rencana sejak lama. Hanya kamu, hanya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Bagaimana kalau mengendalikan api suci? Semut, mati. Penahan angin berwarna darah berderit, dan energi berwarna darah menetes darinya, dan bahkan kekosongan di sepanjang jalan tidak dapat menahan kekuatan ini, dan itu hancur. Energi berwarna darah yang luar biasa menyapu, dan dengan hancurnya kehampaan, aura kematian jahat yang tak ada habisnya menjadi jauh lebih baik, dan itu sangat dingin. Tampaknya alam gelap ini menjadi suram dan dingin karena munculnya kekuatan semacam ini. Membunuh. Dengan mendengus dingin, Markis Kelabang berjubah darah melambaikan tangannya, dan semua kekuatan jahat di sekitarnya meledakkan mereka berdua. Kekuatan serangannya begitu kuat hingga tak tertahankan. Pembakaran Jue tahap pertama, pembakaran fondasi. Roda api suci, mekar. Suara rendah dan nyaring terdengar seperti guntur, memicu gelombang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di alam gelap ini. Ledakan. Keberhasilan penuh tahap pertama Feng Jue membuat tubuh Xiaoyan semakin menakutkan, dan kendalinya atas Seng Yan mencapai tingkat tertinggi. Api suci berwarna kuning diam-diam menempel di telapak tangan Xiaoyan, kekosongannya runtuh, dan kemudian lingkaran roda api berwarna kuning menyebar langsung dari pergelangan tangan Xiaoyan.
Roda api baru saja menyebar, dan parasit gelap di seluruh dunia bersenandung dan gemetar, ketakutan, dan ada kejutan di mata kelabang berjubah darah. Puff! Kekuatan pemurnian ekstrim yang terkandung dalam roda api berwarna kuning meledak terus-menerus. Meskipun itu melelahkan, di bawah pengawasan mereka berdua, pukulan mengerikan dari Hozun berjubah darah dapat diatasi. Di tahap tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, menahan serangan tingkat samsara. Jika bukan karena mereka berdua dengan sengaja menjaga tangan, saya khawatir semua pujian harus diberikan kepada Seng Yan. Di tengah Dewa Pertarungan Bintang 8, api suci digunakan dengan sangat baik. Sepertinya kamu tidak bisa meninggalkannya. Wajah kelabang berjubah darah mulai berubah, dan kelabang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari jaket berwarna darah, menutupi seluruh ruangan. Huhu, senior, jika kamu tidak bergerak, aku takut. Roda api-api suci di tangan Xiao Yan sedikit meredup, dan Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dan menatap singgasana. Kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan kelabang berlumuran darah. Meski kekuatan api suci bisa membuatnya ketakutan, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, Xiao Yan lah yang menderita. Anak yang cukup tajam, tidak heran jika kamu akan mendapatkan banyak api suci, dan kamu juga akan mendapatkan keintiman dari putra kesayangan kakak tertua. Suara Xiao Yan jatuh, kekosongan di dalam alam gelap bergetar, dan suara aneh keluar. Sosok itu samar-samar, tetapi ketika suaranya terdengar, parasit gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di sekitar tubuh Baxia langsung jatuh, dan cahaya ilahi biru turun, menutupi kekosongan. Suara itu mengejutkan. Bagian depan singgasana adalah tempat di mana jaket berwarna darah itu berada, namun saat ini, seorang pria berkemeja biru perlahan muncul dari balik singgasana. Pria berkemeja biru terlihat sangat tampan, dengan aura pemberontak di sekujur tubuhnya, dan terdapat cangkang kura-kura biru di bahu dan punggung di belakangnya. Di dahinya, tanda cahaya berbentuk kura-kura bersinar menyilaukan. Segel cahaya berbentuk kura-kura mengandung fluktuasi kuno, dan bahkan di tepinya, bayangan naga Qian sangat mengejutkan. Episode 2182. Raja Naga Baxia. Dalam kehampaan, energi Qian terbentuk menjadi sebuah sosok dan berjalan keluar dengan santai. Setiap langkah, parasit dan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan runtuh seketika, tanpa keraguan dan perjuangan apapun. Jaket berwarna darah berdengung di belakang kelabang berpakaian darah, sepertinya karena kemunculan saingan lama Raja Naga Baxia, dan ketakutan yang mendalam muncul. Raja Naga Baxia, salah satu dari 9 Raja Naga Klan Naga, dikatakan memiliki kekuatan yang sebanding dengan tingkat reinkarnasi ke-6, dan kekuatan sucinya tidak ada bandingannya. Dia pernah mengalahkan gangster jahat yang tak terhitung jumlahnya di Perang Dunia Pertama. Setelah perang usai, dia bersama-sama ditindas oleh klan jahat asing. Dengan 2 langkah Raja Merahnya, dia nyaris tidak bisa menekan Raja Naga Baxia yang terluka parah. Bertahun-tahun telah berlalu, dan raja lainnya telah lama menghilang, hanya menyisakan yang terlemah dari keduanya, Hozun yang berlumuran darah. Itu hanya sedikit energi, jadi bagaimana jika kamu muncul? Kombinasi tubuh dan asalmu adalah tingkat ke-6 yang sebenarnya. Sekarang, jika dilihat secara terpisah, kekuatanmu hanya di tingkat ke-5. Selain itu, tubuh tingkat bawah telah terkorosi begitu parah sehingga tingkat ke-4 levelnya tidak dapat dicapai. Bagaimana cara bertarung denganku? Cici, kelabang berbaju darah berbicara dengan dingin, suaranya sangat datar dan tidak khawatir, tetapi ketakutan dan kengerian dalam kata-katanya tampak lebih besar. Kelabang berlumuran darah, kamu benar. Namun, kamu meremehkan rencanaku dan kekuatan pengendali api suci. Pria berkemeja biru yang diubah oleh Raja Naga Baxia tertawa, suaranya acuh tak acuh, tapi itu menyebabkan kekuatan jahat di kelabang berjubah darah jatuh. Apakah itu kematian bagi dewa ini? Mendengarkan kata-kata Raja Naga Baxia, kelabang berjubah darah tiba-tiba bergerak, menghilang di singgasana dalam sekejap, kehampaan hancur dan berputar, dan muncul di belakang Xiao Yan pada saat yang sama, dengan roh jahat yang dingin, dia mengambil memimpin, mencoba membunuh Xiao Yan di sini. Sisi, dengan kecepatan yang mengerikan, bahkan Xiao Yan tidak mampu bereaksi. Keringat dingin mengucur di punggungnya, dan api kuning secara otomatis terlindungi tak terkendali, dan kekuatan iblis akan segera bergerak. Mati, telapak tangan darah dengan garis-garis halus berwarna darah yang tersisa, seperti dewa kematian, ditembakkan ke arah Xiao Yan. Kekuatan mengerikan semacam ini mengerahkan kekuatan penuh dari kelabang berpakaian darah, dan saya khawatir reinkarnasi 4 kali lipat biasa hanya bisa jatuh dengan sedih. Kelabang berlumuran darah, kamu terlalu naif. Serangan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi menghampiri Xiao Yan dan mampu membunuh Xiao Yan dalam sekejap mata, namun Xiao Yan tersenyum aneh. Lengan Xiao Yan langsung ditutupi dengan sisik naga biru mempesona yang tak berujung, dia mengangkatnya, menangkap serangan kelabang berjubah darah, dan senyuman suram yang menarik terlihat di sudut mulutnya. Apakah kamu manusia atau hantu? Merasakan aura dan suara familiar ini, kelabang berjubah darah buru-buru mundur, tapi ada kebingungan di pikirannya. Tiba-tiba mendongak, sosok pria berkemeja biru di atas menghilang tanpa bekas. Akulah tirannya, dan tiran itu adalah aku. Tentu saja, kamu juga bisa memanggilku, keturunan klan Xiao. Xiao Yan menghancurkan energi jahat berwarna darah sesuka hati, dan segera mengangkat lengan bajunya, tetapi auranya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya, dan pria berkemeja biru di alam gelap menghilang dengan bersih. Kamu benar-benar menyerap sedikit kekuatan dari Raja Naga Tyrant. Pada saat ini,
Ekspresi Hou yang berlumuran darah akhirnya menjadi serius. Kekuatan Xiao Yan bukan lagi dewa pertarungan bintang 8 yang asli, tetapi layak untuk bereinkarnasi. Tahap reinkarnasi ganda. Energi pria berkemeja biru peninggalan Raja Naga Baxia disuntikkan ke tubuh Xiao Yan, yang justru membuat kekuatannya untuk sementara mencapai reinkarnasi tingkat kedua. Dengan dua reinkarnasi ganda, kehadiran cahaya Buddha dan berkah api suci, wajah kelabang berjubah darah mau tidak mau menjadi suram. Kelabang berpakaian darah, atas nama Raja Naga, aku akan membunuhmu sepenuhnya hari ini. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sisik naga biru di tubuhnya terus meluap. Fluktuasi kuno dan besar membuat wajah kelabang berjubah darah menjadi sangat jelek. Cangkang kura-kura Qian di belakangnya mekar dengan lingkaran cahaya Qian yang tak berujung, melindungi mereka berdua dari invasi kekuatan gelap. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dan aura yang sangat menakutkan muncul. Seperti aura menakutkan yang menutupi langit dan matahari, di atas kepala Xiao Yan, bayangan jiwa tiran yang besar dan tak terbatas berputar-putar, kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terlukiskan. Tingkat kekuatan itu tidak hanya memiliki kekuatan Xiao Yan sendiri, tetapi juga mengandung kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Kalahkan kekuatan Raja Naga. Berkat dari dua kekuatan membuat tingkat serangan ini sangat mempesona. Sepertinya aku terlalu meremehkanmu, tapi aku ingin menggunakan metode ini untuk membunuh dewa. Coba saja, dunia bawah berdarah. Energi berwarna darah yang menutupi langit dan matahari meraung bersamaan, meratap di semua tempat, mencekik pikiran. Pangkat Raja Merah sungguh luar biasa. Tapi itu saja. Tubuh tiran, bangun, ledakan, suara yang memekakkan telinga terdengar, dan cahaya ilahi biru tertutup rapat, dan seluruh ruangan menjadi gelisah. Begitu suara itu turun, bayangan jiwa Baxia di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan kemudian kecepatannya melonjak, terbang menuju tubuh Baxia yang asli di luar. Bahkan jika dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi ganda bergabung hari ini, mereka mungkin tidak dapat melawan kelabang berpakaian darah. Hanya dengan kebangkitan penuh dan pengendalian tubuh bagian bawah barulah ada peluang hidup. Bagaimanapun juga, tubuh Baxia adalah tubuh Raja Naga Baxia. Kekuatan nafas yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk membunuh kelabang berpakaian darah tingkat 4, yang secara alami tidaklah sulit. Anda bajingan. Kelabang berjubah darah meraung, dan beberapa jenis bayangan energi jahat di sekitar tubuhnya meraung keras, berubah menjadi cahaya bintang jahat, berkedip-kedip menuju bayangan jiwa Baxia, mencoba mencegahnya mengenai tubuh Baxia. Setelah Xiao Yan menyerap sedikit kekuatan itu, kekuatannya menjadi sangat menakutkan, sekarang dia menggunakan kekuatan Raja Naga Baxia sebagai panduan, mencoba membangunkan tubuh Baxia. Tubuh Baxia memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Mereka membutuhkan dua jajaran Raja Merah untuk memenjarakan dan menyegel Raja Naga Baxia yang terluka parah. Sekarang, jika tubuh Baxia benar-benar terjaga, Guang-Guang mungkin tidak bisa mengatasinya dengan level keempatnya sendiri. Memikirkan hal ini, suara-suara kasar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari alam gelap di sekitarnya, dan pilar hitam berisi garis-garis jahat muncul. Engah kepulan, bayangan jiwa Baxia yang berwarna biru bergetar, membuka tirai biru besar setinggi puluhan ribu kaki di sini, membawa pukulan yang kuat, dan mengaum ke arah parasit yang tak terhitung jumlahnya yang merusak tubuh Baxia. Di atas bayangan jiwa, cahaya biru sama megahnya dengan dewa, dan ada bisikan samar auman naga, dan seluruh dunia benar-benar bergejolak. Di bawah kekuatan semacam ini, parasit gelap yang menempel di tubuh Baxia terentang tanpa disadari, dan rasa ngeri yang kuat muncul. Sabu-sabu. Segera, arus gelap yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, jatuh dari tubuh bagian bawah tiran, dan bergegas menyuntikkan ke dalam jaket berwarna darah dari kelabang berjubah darah. Tanpa digerogoti parasit gelap ini, tubuh Baxia akhirnya menunjukkan sedikit cahaya biru, namun beberapa aura jahat jelas tertinggal di tubuh Baxia. Episode 2183. Ledakan. Tirai air yang luas memicu gelombang yang bergejolak, dan kilat serta guntur tampak sangat bergejolak, membuat penduduk seluruh benua Yuan He gelisah, dan mata mereka selalu tertuju pada sekte abadi laut. Di permukaan laut yang selalu tenang dan tenang, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya biru yang menghancurkan langit muncul, seolah-olah dua binatang buas yang tak tertandingi sedang bertarung satu sama lain. Setelah beberapa saat, dua kolom air yang menakutkan berakhir dengan kemenangan cahaya Qian, dan permukaan air menjadi tenang, tetapi benua itu bergelombang, dan awan petir hitam muncul dengan lebat. Pemandangan mengerikan seperti ini sepertinya ada hubungannya dengan itu. Makhluk jahat datang. Hal mengerikan seperti itu terjadi di alam bawah, tentu saja ditemukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik yang santai di alam abadi. Retak, klik, kekosongan dunia di bawah telah sepenuhnya ditekan dan disegel oleh Raja Naga Tyrant. Oleh karena itu, konfrontasi yang mengerikan masih dipenuhi dengan sedikit kekuatan, menyebabkan benua berada dalam keadaan panik yang ekstrim. Sial, ini sedikit lebih buruk. Di alam gelap yang dikelilingi tubuh Baxia, tubuh Xiao Yan sangat malu, dan ada bekas darah merah cerah di sudut mulutnya. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan, tidak peduli betapa agungnya dia mengerahkan kekuatannya, ketika dia akan membangunkan tubuhnya, dia akan terbunuh sepenuhnya oleh serangan kelabang berjubah darah. Jika terus seperti ini, saya tidak punya kesempatan untuk membangunkan tubuh bagian bawah, apalagi menghadapi penindasan Raja Merah ini. Dan begitu gagal, situasi tragis menghadang, bahkan jantung Xiao Yan berdebar-debar, dan tanpa sadar tinjunya mengepal erat.
Senior, Xiao Yan mendengus dingin, matanya yang gelap menyala kembali dengan niat bertarung yang melonjak, dan bayangan jiwa Qian dan api kuning di tubuhnya ditampilkan bersamaan. Suara dengungan api yang tajam dan suara auman naga tua tak henti-hentinya. Di atas cangkang penyu energi ilusi yang diserang oleh kelabang berjubah darah, satu demi satu, bayangan naga Qian yang lebih megah muncul dan disuntikkan ke dalamnya. Kombinasi naga dan kura-kura seperti binatang suci totem, sangat sakral. Beri aku kondensat. Lingkaran cahaya biru yang mempesona muncul dari cangkang kura-kura di belakangnya, menahan niat membunuh yang menakutkan dari kelabang berjubah darah. Lengan Xiao Yan meledak dengan urat biru, mencoba membangun kekuatan untuk membangkitkan bayangan naga biru di cangkang kura-kura, mengaum dengan marah. Hanya dengan membangkitkan bayangan naga Qian di atas cangkang penyu energi, tubuh tirani ini, yang telah tertidur lelap dan terkorosi serta ditekan, dapat dibangunkan sepenuhnya. Ledakan, suara gemuruh naga meraung, dan semua energi yang diseduh Xiao Yan, dengan bantuan cangkang penyu energi, tiba-tiba berubah menjadi Raja Naga besar di kehampaan ini. Dominasi Raja Naga Baxia berbeda dengan naga biasa. Bayangan penyuciannya tertanam dalam belitan, dan anggota tubuhnya digambarkan dengan nafas kuno yang tak ada habisnya. Rasa jijik muncul dari mata kura-kura. Namun, anggota badan Raja Naga bayangan penyu ditutupi dengan potongan sisik naga biru, dan cangkang penyu di tubuhnya memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya, dingin dan kuat. Pergi. Dengan langkah ini, Xiao Yan menunjukkan sedikit senyuman di sudut mulutnya, dan segera menamparkan telapak tangannya dengan keras. Raja Naga dari bayangan penyu naik ke udara, dan cahaya Dewa Qian yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan tajam, meledakkan tubuh bagian bawah tiran di tepinya. Di bawah kekuatan ilahi yang melonjak ekstrim, seluruh alam gelap menjadi gelisah dan sepertinya runtuh kapan saja. Ingin membangunkan tubuh Baxia. Kamu terlalu meremehkanku. Batas pakaian darah. Telapak tangan kelabang berjubah darah melonjak, dan cetakan darah merah meledak, melesat ke arah Raja Naga bayangan penyu. Ho. Raja Naga bayangan penyu bersiul ke arah tubuh Baxia. Menghadapi serangan dari kelabang berjubah darah ini, bayangan penyu membengkak dan terlihat sangat kokoh, dan mata penyu itu berkedip dengan aura ngeri, jijik. Puff. Ketika keduanya bersentuhan, serangan itu tenggelam dan berubah menjadi riak energi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak baik, hancurkan tubuhnya. Kelabang berbaju darah menyaksikan benang cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di sekelilingnya, dan bahkan nafas yang panjang dan berat pun tersadar, pupil matanya tiba-tiba tenggelam, dan suaranya yang tajam sangat keras. Bingo, melihat Hou Zun berjubah darah yang dilanda kepanikan, Xiao Yan tersenyum lega. Segera, tubuhnya bergerak, dan dia sampai ke tepi dalam sekejap. Telapak tangannya tiba-tiba menggenggam cangkang kura-kura Qian. Dengan cengkeraman ini, cangkang kura-kura biru di tubuh Baxia menyusut dengan cepat, menempel di lengan Xiao Yan, tetapi kekuatan yang melonjak, seperti hembusan gelombang mengerikan yang keluar dari jurang, sangat melonjak. Di atas tubuh bagian bawah tiran berwarna Qian, satu demi satu bayangan naga muncul, dan bayangan naga tampak berwarna Qian di sekujur tubuh, tetapi sisik naga Qian di sekujur tubuhnya seperti makhluk hidup, memancarkan aura yang sangat agung dan menakutkan. Pisahkan api sucinya, keluar. Dengan lambaian besar tangan Xiao Yan, dia memanggil api kuning. Tiba-tiba, api kuning perlahan menyebar, dan 5 api dari setiap warna dengan tenang memenuhi ruangan. Kekuatan api suci yang menyatu tidaklah buruk, tetapi sebaliknya, kekuatan mereka saling berisik. Untuk menghadapi ras jahat asing, hanya dengan memisahkan api suci dan menggunakan kekuatan sumber masing-masing api suci paling primitif, barulah mungkin untuk menekan mereka sepenuhnya. 5 api suci. Melihat api aneh yang mengelilingi Xiao Yan seperti 5 kelopak, pupil kelabang berjubah darah itu ternyata dipenuhi dengan rasa dingin yang luar biasa, dan suaranya menjadi bergetar. Bagaimana mungkin api suci yang begitu berharga di 1000 dunia benar-benar muncul 5 kali pada seorang anak manusia? Dengan kekuatan 5 api suci yang ditambahkan ke tubuh bagian bawah, aura kelabang berjubah darah tidak bisa menahan rasa takut. Kematian bagi dewa ini. Melihat serangan mengerikan Xiao Yan, kelabang berjubah darah meraung, aura berdarah meraung, dan kekuatan tak berujung muncul untuk menekan Xiao Yan. Donatur, lautan penderitaan tidak ada habisnya, kembali ke pantai. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha saat itu juga. Saat berbicara, tubuh guru Zen terbakar, semua kekuatan reinkarnasi dan cahaya Buddha emas berkembang, semuanya bergabung ke dalam relik, dan diledakkan ke arah kelabang berjubah darah. Kebenaran senior. Xiao Yan melihat kebenaran dari guru Zen. Ketika serangan di telapak tangannya semakin intensif dan terjadi, tubuhnya terbakar dengan tekad, dan kuali api aneh muncul, mengendalikan 5 api suci, dan mengalir ke tubuh bagian bawah tiran. Untuk beberapa saat, lilin api suci 5 warna berdetak kencang di tubuh bagian bawah yang awalnya kosong. Ketika api 5 warna menembus ke dalam tubuh Baxia, aura lama menyebar bersama dengan kekuatan suci api suci, kekuatan yang menakutkan, langsung menghancurkan semua parasit gelap yang tersisa di sini. Pakaian darah, makanlah langit. Kelabang berjubah darah menghadapi pukulan yang mengancam nyawa guru Zen, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian jaket berwarna darah itu meraung, dan seluruh tubuh berubah menjadi bayangan jahat besar yang melebihi 1000 kaki. Itu adalah kelabang jahat berwarna darah, kelabang. Namun, kelabang jahat yang diubah oleh Hou Zun berjubah darah baru saja muncul di lautan darah yang berjatuhan di sekujur tubuhnya. Retakan, peninggalan emas itu sangat kuat, cemerlang seperti matahari yang terik, dan membakar abis kelabang jahat. Sayangnya,
Ketika mendekati yang terakhir, melonjak setinggi 100 kaki, kecemerlangan peninggalan emas dengan cepat melemah, dan perasaan terfragmentasi pun menyusul. Retakan, kelabang bayangan darah meledak menjadi sinar darah yang menghancurkan langit, mengenai peninggalan emas secara langsung. Peninggalan emas itu seperti bintang yang suram, berdengung, dan benar-benar hancur setelah dihirup. Guru Zen, dia meninggal, tapi dia memberi cukup waktu untuk Xiaoyan. Tuan Api Suci, sekarang giliranmu. Setelah pukulan yang mengancam nyawa Master Zen teratasi, kelabang berwarna darah melonjak serentak, membalikkan penghalang penyegel di wilayah laut 10.000 meter, dengan bekas kehancuran yang samar. Episode 2184. Selanjutnya, ayo kita akhiri lagi. Api Suci, patuhi panggilan kursi ini. Turunkan tubuhmu dan patuhi perintahku. Ikuti aku, bunuh iblis ini dengan jejaknya. Guru Zen jatuh, dan tubuh serta jiwa hancur, tetapi Xiaoyan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Api suci 5 warna di atas cangkang kura-kura menjadi semakin kuat semuanya. Kombinasi api suci dan energi biru tubuh bagian bawah, seperti lingkaran cahaya kehancuran, berkembang. Ledakan, melihat serangan mengerikan Xiaoyan, kelabang berwarna darah meraung ke langit, kehampaan hancur, dan gelombang gelap yang tebal melonjak, yang benar-benar menghancurkan tempat ini. Di dalam tubuh Baxia, terdapat 5 posisi di kepala dan anggota badan, yang satu persatu sesuai dengan 5 api suci Xiaoyan. Masing-masing dari 5 api menempati satu sudut. Nyala api berkobar dengan hebat, membakar semua kejahatan di dunia. Akhirnya, 5 bagian energi tubuh bagian bawah terbentuk secara tiba-tiba. Tubuh asli Baxia, yang dibangun dari energi api, telah terbangun sepenuhnya. Di dalam cangkang kura-kura api ini, terdapat kekuatan mengerikan yang menggerakkan langit dan bumi. Retak. Klik, biarkan kelabang berjubah darah melakukan serangan kejam seperti itu, tetapi ia dengan mudah dimusnahkan di luar tungku api berbentuk kura-kura. Tentunya saat ini peluang untuk memenangkan kelabang berjubah darah sangat kecil. Mau lari, melihat tubuh asli Baxia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, Xiaoyan sangat bersemangat, tapi dia menoleh untuk melihat kelabang berwarna darah melarikan diri, sudut mulutnya tidak bisa menahan jejak kelegaan yang telah lama hilang, dan langsung tertawa. Nak, jangan marah. Tai Ben menghormati seluruh tim, saya di sini untuk membersihkanmu. Kelabang berwarna darah itu meraung, dan segera tubuhnya tenggelam ke dalam arus bawah yang gelap, melarikan diri menuju kedalaman laut. 5 api suci memiliki asal-usul yang berbeda, tetapi mereka bertindak berdasarkan kekuatan jahatnya sendiri, seperti besi panas membara yang menempel kuat pada kulit. Perasaan itu membuat jiwa seseorang terangkat. Ada juga kekuatan untuk mendominasi tubuh bagian bawah, tungku berbentuk kura-kura yang dibentuk oleh saling memberkati keduanya, kekuatan yang terkandung di dalamnya, saya khawatir saya tidak memiliki peluang untuk menang sekarang. Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Tungku bayangan kura-kura api di depan Xiaoyan bersinar terang, kepala dan kaki yang dibentuk oleh energi api menonjol bersama, dan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya muncul. Wong berdengung. Suara itu jatuh, dan pancaran sinar cian yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari bagian atas tubuh bagian bawah sang tiran, dan pancaran sinar cian yang menusuk naik, memenjarakan seluruh ruang laut. Tampaknya di bawah kekuatan ini, kekuatan kelabang berjubah darah melemah dengan cepat. Dominasi. Rute pelariannya terhalang, cahaya cian dan nafas nyala api yang terang membuat kelabang berwarna darah tidak punya pilihan selain kembali tanpa hasil, sudut mulutnya mengerikan, dan amarahnya keluar. Kamu tidak bisa lari. Xiaoyan mengendalikan tubuh asli Baxia dan perlahan memaksa orang ini pergi. Keduanya berkelahi, dan tentu saja dia tidak berencana untuk membiarkan orang ini pergi. Baxia, kekuatan Raja Naga. Biarkan aku terjatuh dan lakukan ini lagi. Pada saat ini, di bawah cahaya cian halo dan api suci, tubuh Xiaoyan benar-benar menjadi ilusi, tubuh yang menakutkan, seperti melangkah melalui langit berbintang yang tak berujung, berlama-lama di belakang Xiaoyan, tungku api berbentuk kura-kura sangat indah dan hancur. Volatilitas seksual akan segera terjadi. Terobosan, merasakan gelombang yang hampir menghancurkan ini, kelabang berwarna darah itu menggeram dengan keras, mulutnya yang berdarah meraung, dan aura jahat yang tak ada habisnya dimuntahkan, berubah menjadi kolom darah jahat yang melebihi 10.000 kaki, membawa kekuatan ganasnya dan meledak di Xiaoyan. Wong berdengung. Serangan kedua lepas dari tangannya, tapi kelabang berwarna darah itu dibungkus oleh tubuh tirani yang dibungkus dengan api suci, menyebabkan kelabang berwarna darah itu mengeras di dalam kehampaan. Kedua serangan itu saling menemui jalan buntu, sepertinya tidak ada yang bisa melawan satu sama lain untuk sementara waktu. Sosok Qian muncul di belakang, Xiaoyan, di kejauhan. Setelah sosok ini muncul, telapak tangan keduanya terkepal secara bersamaan, membentuk bentuk kepalan tangan. Di atas kepalan tangan, sisik berbentuk kura-kura bersinar dengan cahaya biru terang, mekar dengan gelombang kehancuran yang samar. Pada sisik berbentuk kura-kura Qian di kepalan tangan, bayangan naga Qian muncul. Jika dilihat lebih dekat, terlihat persis sama dengan tubuh Baxia. Wong berdengung. Xiaoyan tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan misterius. Transformasi keempat Dewa Naga langsung ditampilkan, dan separuh tubuhnya digoreng dan diubah menjadi naga. Tapi dalam sekejap mata, Xiaoyan bukan hanya setengah naga, tapi seluruh tubuhnya bermandikan cahaya Qian pada saat yang sama, dan tubuhnya benar-benar berubah menjadi Qian, dengan jejak energi Qian mengalir seperti darah, dan di atasnya, kulit, sisik naga biru meledak. Kekuatan semacam ini, fluktuasi semacam ini lebih kuat dari skala sebelumnya.
Bagaimana bisa? Kamu benar-benar bisa mengendalikan kekuatan Raja Naga Tyrant. Raungan pelan keluar dari mulut kelabang berwarna darah, dan lubang kosong yang tak terhitung jumlahnya runtuh pada saat yang bersamaan. Baxia, cakar Dewa Naga. Lampu hijau menerangi dunia, mendistorsi dunia, dan terdengar suara samar auman naga. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, energi yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merangkak ke bawah, dengan hormat menghadap Xiaoyan, di atas penghalang udara, memancarkan kekaguman yang sangat penuh hormat. Kekuatan Raja Naga di bawah tiran. Kejutannya sangat mengejutkan, tetapi kelabang berwarna darah itu tidak memegang tangan apapun, dan seluruh tubuhnya menjadi dalam, dan seketika melepaskan diri dari belenggu tubuh aslinya. Kuat, membuat pikiran orang menjadi terdistorsi. Dari kejauhan, itu tampak seperti lubang hitam, memancarkan kekuatan jahat yang sangat gila. Jelas sekali, dia juga mencium gelombang kematian yang sebenarnya dari Xiaoyan saat ini. Kelabang berlumuran darah, mati. Xiaoyan bersiul pelan, dan tiba-tiba kekuatan di seluruh alam menjadi bergejolak, dan fluktuasi gila yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di tubuh Xiaoyan, sisik naga Qian mengandung fluktuasi yang sangat menakutkan, dan keseluruhan orangnya sangat kejam. Tubuh berbentuk kura-kura di atas tinjunya berisi serangan mengerikan, dan bayangan naga Qian merangkak keluar, bang bang bang. Petik 2. Tinjunya terbuka, dan cakar Qian raksasa langsung terbentuk. Bayangan cakar Qian jatuh, kekosongannya pecah, dan langsung terjalin dengan kelabang berwarna darah. Riak energi yang menghancurkan langit dan bumi, cahaya dua warna biru darah, seperti dua meteorit bertabrakan, dan meledak sepenuhnya, dan aura menakutkan yang cukup untuk memusnahkan segala sesuatu langsung merobek kegilaan wilayah laut ini. Gelombang turbulen puluhan ribu kaki mengoyak kehampaan, dan seluruh lautan jatuh ke dalam kekacauan. Wah, tidak peduli betapa hebatnya serangan itu, pada akhirnya, tidak menyebabkan serangan apapun terhadap Xiaoyan. Tubuh bagian bawah berwarna biru diberkati oleh api suci, melindungi setiap inci kulit Xiaoyan. Berakhir, Xiaoyan mengertakkan giginya, dan cakar naga biru itu meraung, dengan kalimat yang melampaui kekuatan paling kuat dari kelabang merah. Ditambah dengan kekuatan Shengyan dan Raja Naga, orang ini tidak memiliki kekuatan lagi, dan dibunuh sepenuhnya oleh Xiaoyan. Akhirnya berakhir, setelah mencekik kelabang berwarna darah, dan kemudian memusnahkan semua makhluk jahat yang tersisa di bawah ruang 10.000 meter di wilayah laut ini, sudut mulut Xiaoyan menjadi lega. Dia menurunkan tubuhnya dan akhirnya mendapatkannya, dan orang ini juga terbunuh di bawah kekuatannya sendiri. Episode 2185. Ledakan. Suara memekakkan telinga melonjak di arus bawah ini, mengaduk semua energi di sini. Bahkan jika kelabang berwarna darah itu jatuh, akan membutuhkan banyak uang untuk membakar dan memurnikan sisa kekuatannya. Bagaimanapun juga, itu adalah pangkat Raja Merah. Tubuh Xiaoyan sekarang kekurangan dalam melawan Qi. Jelas, dia baru saja diberkati dengan begitu banyak kekuatan, dan menghapus pangkat Raja Merah juga menghabiskan seluruh kekuatannya, tapi untungnya, dia memiliki perlindungan tubuh bagian bawah. Apa akibat dari peradangan? Bagaimanapun, tubuh Baxia adalah bagian dari Raja Naga Baxia, dan itu cukup untuk menahan serangan pembangkit tenaga listrik di bawah reinkarnasi tingkat keempat. Tanpa jeda, Xiaoyan buru-buru memanfaatkan waktu dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi dendamnya. Setelah itu, dia menjaga energi ini sedikit lebih tenang, dan dia masih harus masuk lebih dalam untuk menemukan sesuatu yang penting. Inti dari pesawat. Kali ini saja, benua Yuanhai telah memperoleh banyak hal, dan secara kebetulan, dia memperoleh tubuh Baxia dan transformasi naga asli dari Raja Naga Baxia. Adapun tubuh Baxia, setelah dia terluka parah dalam pertempuran langit dan bumi, dia disegel oleh dua Raja Merah bersama-sama, satu adalah peringkat 5, dan yang lainnya adalah kelabang berpakaian darah. Di sisi lain, di atas sekte abadi benua Yuanhai, sosok putih dengan anggun muncul dari awan di langit, memandang dengan serius ke laut di bawah, siapa itu? Benar-benar melakukan hal yang tidak masuk akal di negeri dongengku. Jika kamu mengganggu pergerakan sebesar itu, aku khawatir orang yang datang ke sini tidak baik. Begitu suara itu turun, kecepatan sosok itu meroket, dengan sentuhan perlindungan energi di tubuhnya, dan dengan cepat menuju ke dasar laut. Namun, kalau dilihat dari nafas dan asal-usul orang ini, aku khawatir dia tidak diragukan lagi adalah orang dari negeri dongeng. Sedangkan untuk wilayah laut benua Yuanhai, gelombang turbulen terus bermunculan, menyebabkan banyak sekali manusia yang menghela nafas. Di bawah, riak energi mengerikan dari pertarungan antara keduanya berlangsung selama puluhan menit sebelum mereda. Jika bukan karena penindasan oleh segel pesona, saya khawatir fluktuasi di sini akan ditemukan oleh ahli agung alam abadi dan datang untuk menekannya. Memiliki tubuh bagian bawah adalah hal yang baik. Xiaoyan melihat cangkang kura-kura yang mengelilingi tubuhnya. Bayangan naga Qian muncul, menunjukkan fluktuasi yang menakutkan. Bahkan setelah pertarungan tadi, tubuh Baxia tidak mengalami kerusakan apapun. Bahkan dengan pembakaran api suci Xiaoyan, kekuatan jahat yang menyerang ke dalamnya telah dimusnahkan sepenuhnya, meninggalkan tubuh bagian bawah tetap utuh seperti sebelumnya. Tapi cepatlah, Xiaoyan dengan enggan memulihkan 10% energi dendamnya, dan kemudian pikirannya bergerak, dan dia mengendalikan tubuh Baxia untuk turun lebih jauh. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan tujuan utama kali ini, inti dari pesawat. Adapun tubuh Baxia, itu sepenuhnya karena keberuntungan, tetapi setelah pertempuran ini, Dewa Naga keempat Xiaoyan menjadi setengah naga, dan menjadi naga sungguhan, memesan.
Bahkan kendali penuh atas ranah tingkat pertama Feng Jue, jika Anda harus kembali dan mengamati lebih banyak, kekuatannya akan berlipat ganda. Namun sangat disayangkan jenis serangan teroris yang baru saja ditampilkan oleh kekuatan Baxia, Cakar Naga Baxia, belum dia pelajari. Sebaliknya, setelah serangan tersebut digunakan, kekuatan serangannya sangat kuat, yang jarang terjadi di dunia. Itulah skill eksklusif Baxia yang sayang sekali. Tubuh bagian bawah tiran itu penuh dengan tenda hijau, berbentuk seperti cangkang kura-kura, dan terdapat bayangan naga cian di atasnya, yang sangat kokoh dan cukup mengesankan. Wong berdengung. Xiao Yan mengendalikan tubuh Baxia dan turun beberapa ratus meter menuju dasar, tiba-tiba berhenti, dan beberapa tanah gelap muncul di garis pandang Xiao Yan. Mencicit. Apakah ini akhirnya? Tapi kamu belum melihat jejak inti pesawat itu. Xiao Yan melihat sekeliling, tapi tidak melihat jejak apapun dari inti pesawat, dan bahkan Hun Tianhao sendiri tidak tahu apa inti dari pesawat itu, jadi aku khawatir Xiao Yan perlu menjelajah sendiri. Set, tubuh Baxia sangat spiritual, dan mengeluarkan nafas panas, seolah mengingatkan Xiao Yan bahwa ada sesuatu di bawah. Apa ini? Xiao Yan sampai ke dasar laut 10.000 meter, dan melihat bagian yang sedikit terangkat di lapisan lumpur gelap, mengendalikan tubuh Baxia untuk mendekati masa lalu. Energi yang sangat kaya, mungkinkah ini inti dari pesawat? Xiao Yan bergerak dengan lembut dan menyeka lumpur gelap, memperlihatkan tanaman kuning. Kedua daun kecil itu tampaknya memiliki ujung gigi yang tumbuh di tengahnya, tetapi ada gelombang yang sangat misterius dan kuno yang tertinggal di sekitarnya. Xiao Yan sangat terkejut dengan kekuatan itu. Wong berdengung. Ketika Xiao Yan menyentuh telapak tangannya, fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh wilayah laut, berubah menjadi lubang hitam di sekitar tubuh tanaman kuning, menyerap semua energi di sini secara terus-menerus. Menyerap kekuatan ini, rumput kuning perlahan berbalik menuju cahaya perak. Ternyata itu karena keberadaan tubuh tirani dan pusat kekuatan ras jahat ekstrateritorial, yang menutupi pertumbuhan inti pesawat. Makan, ayo makan. Setelah menyerap energi ini dan memasuki tahap kedewasaan, Anda dapat dihidupkan kembali. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Apakah ini, aura ras alien? Beberapa menit kemudian, sosok putih itu datang ke tempat di mana Xiao Yan bertarung, dan melihat kehampaan yang berantakan dan terkejut. Dengan penciumannya yang tajam, dia merasakan jejak aura jahat yang segera menghilang. Adapun aura Raja Naga, tidak ada yang tersisa dari Xiao Yan, jadi orang ini tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Begitu suara itu turun, sosok putih itu melesat langsung ke bagian bawah, dan gelombang fluktuasi yang menakutkan juga muncul. Jika Anda perhatikan lebih dekat, kekuatannya sebenarnya adalah reinkarnasi. Di lautan gelap 10.000 kaki, Xiao Yan diam-diam menunggu inti pesawat menjadi matang, tetapi sosok putih datang dengan cepat. Apa yang terjadi? Xiao Yan menyaksikan pemulihan inti pesawat sambil mengawasi laut yang gelap ini. Matanya yang acuh tak acuh menyapu lautan. Di laut yang awalnya tenang, meskipun laut masih tampak tenang dan tidak ada krisis, indera penciuman Xiao Yan yang tajam dan kekuatan jiwa yang besar merasakan ada yang tidak beres. Tampaknya beberapa makhluk masuk ke ruang angkasa di sini. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Xiao Yan bertanya-tanya, dan tidak dapat melihat sumber bahayanya. Dia hanya bisa mempercepat energi yang diserap oleh inti pesawat dan mencoba pergi lebih awal. Tiba-tiba, saat Xiao Yan bertanya-tanya, di sungai yang bergejolak di wilayah laut yang gelap ini, gugusan cahaya perak seperti bintang menjulang. Kelompok cahaya perak itu seperti bintang yang tergantung di langit, mekar dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Pergi. Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman, menjentikkan jarinya, dan menahan apinya sendiri, mencoba mencari tahu. Puff. Serangan Xiao Yan yang tampaknya sederhana baru saja menyentuh kelompok cahaya perak samar, dan tiba-tiba bersentuhan dengan keras, dan riak energi muncul. Tidak, ini formasi. Xiao Yan diam-diam terkejut, dan buru-buru bangkit dan bersiap untuk pergi, tetapi melihat inti pesawat yang belum pulih, ekspresinya berubah menjadi jelek. Monster yang berani, kenapa kamu mendambakan harta dunia periku? Harta karun itu akan keluar, jika tidak, makhluk abadi ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bayangan putih muncul, dan pedang giok diangkat dan diarahkan ke Xiao Yan. Energi pedang yang ganas membuat kehampaan berdengung. Pada saat yang sama, gugus cahaya perak tersebut juga muncul, membentuk rangkaian cahaya yang bersinar, sepenuhnya diselimuti di sini. Episode 2186. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Dia akhirnya berhasil menghadapi klan jahat asing, dan membiarkan wajah inti menyerap kekuatan di sini, jadi dia siap untuk mengumpulkannya. Pria yang aneh. Sekarang Xiao Yan baru saja menyelesaikan pertempuran, tubuhnya sangat kekurangan. Dalam situasi ini, akan menjadi masalah jika menangani Dewa Pertarungan Bintang 8 sendirian. Jika dia menghadapi level samsara di depannya, itu akan sangat sulit. Walaupun ada eksistensi yang mendominasi tubuh bagian bawah, kamu tidak bisa selalu bertahan dan tidak menyerang bukan. Terlebih lagi, benda ini adalah harta karun yang nyata. Xiao Yan percaya bahwa sekali dia menggunakannya berkali-kali, dia mungkin akan menarik banyak orang untuk bersaing. Inti dari pesawat ini memiliki dua jenis budidaya manusia dan alam liar. Nilai budidaya manusia terlalu besar. Begitu muncul, cukup menimbulkan sensasi.
Meskipun inti pesawat yang diseduh secara alami bagus, namun terlalu sulit ditemukan, sehingga menyebabkan hal semacam ini sangat langka di dunia. Inti dari pesawat di atas benua Yuanhai selalu ada, tetapi dilupakan oleh pembangkit tenaga listrik alam abadi karena segel energi tubuh bagian bawah dan klan jahat. Aku menemukan benda ini lebih dulu. Aku tidak akan menemanimu. Melihat inti pesawat akan segera matang, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpannya, dan kemudian diam-diam menyerap kekuatan di sini untuk memberi makan, dengan tanda-tanda akan pergi. Meskipun formasi di wilayah laut sekitarnya sangat kuat, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan dapat mengeluarkan hampir 100.000 formasi, dan formasi di depannya hanya puluhan ribu. Karena benda ini ada di wilayah negeri dongeng kita, itu adalah milik negeri dongeng kita. Serahkan dia padaku, dan identitas Anda tidak diketahui. Saya curiga Anda berselingkuh dengan ras alien. Saya harus meminta Anda pergi ke alam abadi untuk membantu penyelidikan. Nada suara sosok berkulit putih itu agresif, dan bahkan memiliki sedikit rasa percaya diri. Dia tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Awan putih muncul dari kekuatan formasi, menghalangi semua rute pelarian Xiao Yan. Melihat pertarungan ini, sepertinya Xiao Yan sudah tenang. Jangan melangkah terlalu jauh. Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa awan putih menyilaukan di sekelilingnya mengandung kekuatan suci, dan formasi yang disusun secara langsung satu demi satu jelas tampak seperti formasi seperti penjara. Kekuatan orang ini sebenarnya adalah level reinkarnasi. Selain itu, Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa dia berasal dari alam abadi, dan salah mengira bahwa dia adalah anggota benua Yuanhai, jika tidak, Xiao Yan pasti tidak akan tinggal lama. Memang benar hanya ada Yao Qi di dunia abadi, dengan 4 benua dalam 3 hari terakhir. Sayangnya, dalam tahun-tahun berikutnya, dunia abadi juga mulai mengambil alih benua dunia bawah. Meskipun wilayahnya paling kecil di 1000 dunia besar, benua ini cukup populer di kalangan manusia, sehingga benua ini masih memiliki banyak wilayah. Serahkan semuanya. Wanita itu menjerit centil, dan sinar dingin menyinari pedang giok, memaksa Xiao Yan, dan formasi di sekitar tubuhnya juga memblokir semua rute pelarian Xiao Yan. Wanita ini berpenampilan bagus, namun kini Xiao Yan tidak mampu melindungi dirinya sendiri dan tidak punya waktu untuk menghargai hal-hal tersebut. Aku tidak akan menemanimu. Xiao Yan tidak ingin berurusan dengan orang-orang di benua ini, dan sekarang dia hanya ingin membawa inti pesawat kembali untuk meningkatkan benua Douqi guna mengatasi kekhawatirannya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengendalikan sedikit energi dendam yang tersisa di tubuhnya dan melarikan diri dengan cepat. Kemana harus lari? Tangan giok ramping mengendalikan pedang giok, membentuk ratusan sinar putih berturut-turut di wilayah laut, meledak ke arah Xiao Yan. Wanita gila ini sungguh merepotkan. Merasakan fluktuasi yang tajam, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menyebarkan prasasti inti, mencoba menghadapinya, memecahkan formasinya. Aneh, cangkang kura-kura di tubuh orang ini kuat sekali, kenapa seranganku menimpanya, seperti membuat keributan. Setelah beberapa kali pengambilan gambar, alis wanita itu berkerut, matanya yang indah menatap tubuh tirani Xiao Yan, dan memeriksanya dengan cermat. Anda adalah salah satu reinkarnasi, bagaimana Anda masih menemui jalan buntu melawan Dewa Pertarungan Bintang 8? Formasi Haoiwei, penjarakan dia untukku. Suara wanita itu jatuh, dan formasi cahaya perak di sekitar tubuhnya menjadi gelisah, berubah menjadi bintang perak yang tak terhitung jumlahnya, mengejar dan membunuh Xiao Yan. Lihat aku, penguasa pemecah tingkat ke-7. Melihat hal tersebut, untuk mengalihkan perhatiannya, Xiao Yan buru-buru menyingkirkan tubuh Baxia, lalu mengeluarkan penguasa kuno yang dibawanya di belakangnya, dan menebas wanita itu tanpa pandang bulu. 7 lampu raksasa memancar keluar, dengan momentum yang besar, tetapi kekuatannya sangat kecil. Sekarang dia memiliki identitas yang berbeda, dia adalah penguasa wilayah api tak berujung. Apa yang dia lakukan tidak boleh terlalu dipublikasikan, jadi dia dengan sewenang-wenang menggunakan beberapa keterampilan bertarung tingkat rendah untuk membingungkan publik. Terlalu lemah. Dia dengan santai menyapu serangan Xiao Yan, dan wanita itu mengejarnya. Dilihat dari penampilannya yang serius, jelas dia tidak berniat melepaskan Xiao Yan. Jangan melangkah terlalu jauh. Karena tidak mampu menyingkirkan orang ini, alis Xiao Yan menunjukkan sedikit kemarahan. Alam abadi hidup di bawah pusat alam abadi. Memprovokasi raksasa seperti itu sekarang pasti akan menimbulkan banyak ketidaknyamanan pada wilayah api tak berujung. Terlebih lagi, Xiao Yan saat ini kekurangan kekuatan, dan melindungi inti pesawat adalah tanggung jawab utamanya. Serahkan benda itu. Karena Xiao Yan bergerak sangat cepat sebelumnya, wanita itu tidak melihat apa itu. Satu-satunya hal yang pasti adalah itu sangat berharga dan penuh energi. Yang Mulia Chang'e, apakah Anda di sini? Xiao Yan menepuk keningnya, dan perlahan teringat beberapa orang kuat di pusat alam abadi yang bisa berbicara. Yang Mulia, pada saat yang sama, wanita kulit putih itu juga terlihat heran, seluruh tubuhnya menjadi tenang, melihat penampilan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menoleh untuk bersiap mencari tahu. Petik 2. Petik 2. Wanita kulit putih itu menoleh, tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang terlihat. Di saat yang sama, formasi di sekitar tubuhnya rusak, seolah ada sesuatu yang terlepas. Oke, beraninya kamu mempermainkanku. Periku, Istana Peribulan, aku akan menangkapmu kali ini. Suara itu ditransmisikan dengan cara yang kuat, dan kecepatan wanita itu meroket, mengejar Xiao Yan yang melarikan diri.
Itu benar-benar bintang sapu. Xiao Yan tidak berdaya dan tidak berani kembali ke benua Doudi dengan mudah, jadi dia hanya bisa tinggal di benua Yuanhai dan kembali terlalu lama. Jika tidak, jika dia ditemukan oleh orang ini, dia pasti akan mendapat masalah lain. Pada titik ini, pencarian inti pesawat juga telah berakhir, dan bahkan Xiao Yan telah memperoleh versi lengkap dari naga tiran, ditambah kulit tiran yang cukup kuat untuk menahan serangan reinkarnasi 4 lapis. Perjalanan ini cukup bermanfaat. Feng. Benua Doudi, markas besar wilayah kebakaran tak berujung. Masalah keluarga Xiao sepertinya harus mencari waktu untuk menyelesaikannya, jika tidak, akan semakin tidak menguntungkan bagi kita jika kita terus melakukannya seperti ini. Feng Wan'er dan Xiao Zifan muncul di rumah yang sama. Di antaranya ada beberapa pejabat tinggi, 3 simpanan, dan lainnya. Setiap orang telah menyelesaikan beberapa masalah di 2 benua dan menaruh perhatian pada urusan Great Tousan World. Urusan klan Xiao melibatkan terlalu banyak hal. Sekarang, dengan bantuan Kaisar Iblis Senior dan Pemakan Jiwa Senior, kita tidak boleh bertindak gegabah. Semuanya hanya bisa dilakukan ketika kekuatan Xiao Yan mencapai samsara. Bagaimanapun, klan Xiao telah memprovokasi terlalu banyak pembangkit tenaga listrik. Xiao Zifan menggelengkan kepalanya, dan dia tidak tahu banyak tentang hal ini. Bagaimanapun, dia terjebak di dunia hantu dan membiarkannya menghindari klan Xiao. Saya khawatir ini tentang 7 alam di 1000 dunia besar. Ya, sisanya akan dibicarakan nanti. Sekarang semua persiapan sudah selesai, tunggu saja Xiao Yan mengambil inti pesawatnya. Semua orang tersenyum manis, dan suara mereka dipenuhi sedikit kelegaan. Kemakmuran wilayah api tak berujung saat ini terlihat jelas bagi semua orang. Episode 2187. 1 bulan kemudian, di puncak pegunungan yang tinggi di tepi benua Yuanhai, pria yang mengejar Xiao Yan telah menyerah. Meskipun dia marah, dia hanya bisa melakukannya karena penghindaran fleksibel Xiao Yan. Orang ini memiliki aura yang sangat aneh, dan sepertinya dia berasal dari Istana Bulan. Lupakan saja, aku akhirnya menyingkirkan orang ini sekarang. Sekarang Feng Jue telah melangkah ke alam pertama, ditambah segala jenis kekuatan, tampaknya waktu untuk melangkah ke reinkarnasi harus dipercepat. Xiao Yan duduk di atas batu biru, dan gulungan emas mewah muncul di telapak tangannya, menyebabkan kekosongan di depannya meletus dengan kekuatan luar angkasa yang sangat menakutkan. Gulir teleportasi luar angkasa. Ini adalah hal baik yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi dari domain api tak berujung. Dapat melakukan transmisi ruang waktu jarak pendek, namun kekurangannya harus memiliki koordinat spasial. Xiao Yan saat ini hanya dapat mengandalkan hal semacam ini, dari dunia hantu dan tempat lain kembali ke benua Doudi, dan tidak dapat menggunakannya dari benua Doudi, ini satu arah. Puff, sangat mudah untuk terjun ke dalamnya, dan perjalanan pulang hanya beberapa jam. Benua Doudi. Di benua Doudi, perang tahta suci dan pertempuran klan jahat di luar benua Doudi telah menyebabkan pergerakan besar, yang juga menciptakan momentum benua Doudi saat ini. Di balik itu, kekuatan-kekuatan baru yang tak terhitung jumlahnya tampak makmur. Di bawah suara-suara yang telah lama hilang, kekuatan benua Doudi meningkat secara eksponensial. Bahkan karena nama luar biasa dari Master Sekte Xiao Yan, beberapa orang kuat dari benua lain juga datang mencari perlindungan. Bagaimanapun, ini adalah identitas yang harus dihormati oleh banyak pembangkit tenaga listrik bintang 8 dan reinkarnasi, dan ini masih sangat mudah, dan pencapaian di masa depan tidak terbatas. Munculnya raksasa secara tiba-tiba secara alami didambakan oleh pesawat lain, wilayah api yang tak ada habisnya, dan situasi saat ini adalah seperti ini. Wilayah api tak berujung berbeda dengan tahta suci, karena tahta suci pada awalnya memiliki paus, kekuatan super dan latar belakang kerajaan malaikat yang besar keduanya merupakan berkah, sehingga negara adidaya di benua lain sekalipun mereka mengamatinya, tidak berani bergerak sedikit pun. Tapi sekarang berbeda. Kekuatan baru wilayah api tak berujung, baik dari segi latar belakang dan kekuatan tempur, jauh lebih rendah daripada tahta suci. Sisi baiknya, tidak ada kekuatan besar di balik wilayah api tak berujung, dan beberapa pembangkit tenaga listrik di benua pasti memiliki perasaan terhadap benua subur ini. Setelah memikirkannya, dia sudah dekat, seperti badai akan datang. Meskipun mereka takut dengan alam pemakan jiwa, alam iblis, dan tempat lain, namun rumor tersebut dibandingkan dengan benua ini, dan banyak pembangkit tenaga listrik di daratan masih memilih untuk mempercayai benua ini. Lagi pula, jika rumor tersebut tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, kemungkinan besar itu hanya rumor belaka. Di 4 benua di benua Doudi, kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya telah bersatu di bawah manipulasi tirani 3 wanita, dan semua sekte dan pembangkit tenaga listrik dengan identitas yang tidak diketahui atau niat jahat telah diusir. Penguasa sejati benua Doudi. Banyak pejabat tingkat tinggi di wilayah api tak berujung menyadari situasi ini, sehingga reinkarnasi ras kuno tidak mundur, dan mereka muncul dari waktu ke waktu, mengejutkan mata orang-orang di benua lain. 3 hari kemudian, Xiao Yan berhasil membawa kembali inti pesawat, lalu menyerahkannya kepada Feng Wan'er dan beberapa reinkarnasi. Mereka sudah mulai meningkatkan pesawat benua Doki. Di sisi lain, dia menemukan tempat peristirahatan di pegunungan yang terpencil, dan dengan hati-hati memahami kekuatan alam pertama Feng Jue dan kekuatan tubuh bagian bawah. Di puncak gunung yang tenang, Xiao Yan duduk di atas baskom, dengan santai mengeluarkan sedikit kabut biru. Kabut biru itu seperti gumpalan cairan energi murni,
menyapu tubuh Xiao Yan, dan segera sisik naga biru di kulitnya menjulang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan. Kekuatan alam pertama Feng Jue sungguh luar biasa. Setelah pengaplikasian, fondasi menjadi lebih stabil, dan karena fondasi tersebut, tubuh menjadi sangat ketakutan, dan kekuatan api suci telah menguap hingga puncaknya, dan kuali api yang sangat misterius samar-samar terbentuk di depan dada. Dia mengalami peningkatan volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk mengatasi penyempurnaan bintang 8. Maka kekuatan transformasi naga di bawah Houba juga sangat dahsyat. Saya khawatir saya mampu menghadapi beberapa orang yang layak memasuki siklus reinkarnasi, atau beberapa ordo tingkat pertama yang lemah. Xiao Yan memikirkannya di dalam hatinya, jejak api kuning dan bayangan naga Qian saling terkait, perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Namun, Xiao Yan masih sedikit kecewa. Bagaimanapun, atribut air belum sepenuhnya terkontrol, dan sekarang dia hanyalah api petir kayu. Cincin Dian. Zaidu bergumam pelan, dan tiba-tiba telapak tangan Xiao Yan terbakar dengan api suci yang sangat terang, membakar cincin Kaisar Yan. Karena Feng Jue telah muncul ke permukaan, rahasia Kaisar Yan Ring ini mungkin tidak jauh dari terpecahkan. Wong berdengung. Cincin api Kaisar dibakar, dan itu benar-benar mengeluarkan suara yang sangat menyenangkan, dan segera gulungan kulit domba kuning pucat muncul. Gulir atribut api. Tunggu, seni abadi tingkat menengah. Xiao Yan terkejut saat melihat kemunculan gulungan ini. Wah, segera, garis klan di alis Xiao Yan juga meledak menjadi aura panas, yang segera bergema dengan cincin Kaisar Yan. Aku khawatir hal ini ada hubungannya dengan hilangnya klan Xiao kita dan para pendahulu Tuo Shegudi. Menyingkirkan gulungan atribut api, Xiao Yan tidak bisa menahan tinjunya. Saat itu, setelah senior Xiao Xuan dibangkitkan, dia menghilang. Selain itu, ada 10 kuil Yama. Konon mereka akan memulihkan kekuatannya. Tunggu aku. Xiao Yan bergumam, menantikan dunia besar yang hanya bisa diinjak oleh orang terkuat. Reinkarnasi. Hanya ketika kekuatannya sendiri memasuki reinkarnasi barulah dia memenuhi syarat untuk menyentuh hal-hal ini. Inilah yang paling dikhawatirkan Xiao Yan saat ini. Orang ini, dia sangat tenang akhir-akhir ini. Tak jauh dari puncak gunung, dua bayangan muncul di sini. Melihat penampilan Xiao Yan yang tenang, Mu Yingying berbicara lebih dulu. Ayo pergi. Pertama, beritahu dia tentang domain api tak berujung saat ini, lalu buat rencana. Suner tersenyum manis, lalu pergi bersama. Kedua nyonya, mengapa Anda mencari saya? Apakah kamu rindu menjadi seorang suami? Xiao Yan bangkit, kekhawatiran di wajahnya langsung hilang, dan dia menatap Mu Yingying dan Suner sambil tersenyum. Kamu, berpikirlah dengan indah. Mu Yingying tertawa main-main. Saudara Xiao Yan, wilayah api tak berujung sekarang berada di jalur yang benar. Hanya masalah waktu sebelum pesawat benua Doqi ditingkatkan. Setelah peningkatan selesai, benua Doqi dapat terus berlatih. Suner menjelaskan hal ini kepada mereka berdua satu persatu, sepertinya dia puas. Xiao Yan dan kedua putrinya sedang mengobrol santai di puncak gunung, tapi setelah beberapa saat, cahaya warna yang indah keluar dari markas wilayah api tak berujung. Sinyal dari Sister Cailin. Mu Yingying cukup terkejut saat melihat aura sisik warna-warni yang menyebar dari langit di kejauhan. Sekarang wilayah api tak berujung tidak dapat ditembus, dan tidak ada ras jahat dari luar wilayah tersebut. Kenapa ini? Ayo pergi, Sister Cailin mungkin telah membuat penemuan besar, ayo kembali. Omong-omong, mereka bertiga melangkah ke udara dan kembali ke wilayah api tak berujung. Episode 2188. Xiao Yan dan yang lainnya sangat cepat, dan kembali ke aula besar api tak berujung setelah beberapa menit. Ketika ketiganya sampai di aula, mereka melihat seorang pria yang sangat aneh duduk di aula. Orang ini berambut kuning, dan pakaiannya sangat aneh seperti daun kuning. Ada bulu-bulu halus di telinga, dan hidungnya jauh lebih lancip dibandingkan manusia normal. Ada aura yang sangat misterius di sekujur tubuhnya, seperti iblis tapi bukan iblis, tidak manusiawi. Melihat lebih dekat, auranya hanya berada di tingkat menengah Dousian bintang 8, tetapi aura orang ini, bahkan Xiao Yan yang berpengalaman, pun bingung. Sepertinya Anda belum pernah berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik aneh seperti itu, bukan? Yang ini pastilah penguasa wilayah api tak berujung yang terkenal, Tuan Xiao Yan, kan? Pria itu baru saja melihat Xiao Yan datang, memandang Xiao Yan dengan hati-hati, lalu buru-buru bangkit dan berkata dengan penuh semangat, suaranya sangat cepat, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Ini, Xiao Yan berjalan ke arah orang pertama, Cailin dan Feng Waner juga duduk di samping, seolah menunggunya. Orang ini datang khusus untuk mencarimu. Cailin menggelengkan kepalanya. Orang ini terjatuh melalui kehampaan puluhan menit yang lalu, dan muncul secara aneh di langit di atas wilayah-wilayah api tak berujung. Saat dia muncul, auranya berfluktuasi. Jelas, dia mengalami banyak liku-liku, menunjukkan bahwa dia ingin melihat Xiao Yan. Awalnya, Cailin tidak akan membiarkan pemalas seperti itu mengganggu Xiao Yan, tapi beberapa aura pada orang ini sebenarnya membuat Cailin merasa sedikit familiar, jadi ada adegan di mana Xiao Yan dipanggil sebelumnya. Tuan Xiao Yan, perjalanan ini memang mendadak, tapi tidak ada cara yang lebih baik. Di bawah para elf, Jiuxin. Pria aneh itu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata pada Xiao Yan. Para elf. Suara Jiuxin baru saja jatuh, dan beberapa orang di sekitarnya tiba-tiba berbicara serempak. Jelas sekali,
Kedua kata ini mengandung informasi yang sangat besar. Peri, Xiao Yan juga bertanya-tanya, jelas dia tidak ada hubungannya dengan para elf. Peri adalah makhluk paling misterius selain manusia dan monster. Mereka lebih seperti inkarnasi alam, menyerap energi yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi, dipelihara oleh esensi matahari dan bulan, dan cerdik. Ada banyak perbedaan di antara para elf, seperti makhluk cantik yang mempelajari ilmu sihir, dan elf wanita yang juga menawan. Feng Wan'er tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat orang ini beberapa kali lagi, tanpa makna yang dalam. Tuan Xiaoyan, jangan salah paham. Di belakangku ada peri api. Jiuxin membuka mulutnya dan suaranya menjadi serius. Jelas sekali, kali ini dia datang ke sini untuk sesuatu. Peri api adalah pemimpin para elf. Mereka mengendalikan kekuatan unik para elf. Api, meskipun api yang mereka kendalikan tidak dapat dibandingkan dengan api suci, mereka unik. Bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi sangat takut dengan cara api yang mereka praktikkan di tangan mereka. Cailin juga pernah melihatnya di beberapa buku kuno, jadi dia tidak bisa tidak menjelaskannya. Para peri api, apakah kamu kenal pria bernama Xiao Yi? Mendengar perkataan Jiuxin, Xiao Yan mau tidak mau bertanya, ada perubahan emosional dalam suaranya. Sudah lama sekali sejak aku mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Yi di awal, dan tempat yang direncanakan Xiao Yi untuk pergi setelah dia pergi juga merupakan keluarga peri api. Tuan Xiao Yan, bawahan ini ada di sini hari ini karena alasan ini. Ada 3 suku besar di elf api kita. Setiap 100 tahun, mereka akan berkumpul untuk bersaing dan memilih pewaris elf berikutnya. Jiuxin berkata sesekali, seolah dia punya kekhawatiran. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah rahasia para peri api. Tapi tidak masalah, apa yang terjadi padanya. Meskipun suara Xiao Yan lembut, amarahnya perlahan mulai muncul. Saudara Xiao Yan, tidak apa-apa. Suner memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan buru-buru mencondongkan tubuh ke arah Xiao Yan, menenangkan amarah Xiao Yan yang tiba-tiba. Suner secara alami juga sangat mencintai Xiao Yi, tapi sayangnya, setelah 5 kaisar menerobos langit, mereka tidak pernah melihatnya, mereka lagi. Tuan Xiao Yi telah kembali dengan kuat, tidak hanya dengan embrio Saint Flame baru, tetapi juga dengan beberapa rahasia di klan kami. Di bawah kepemimpinan cerdas Tuan Xiao Yi, yang terlemah dari 3 suku kami adalah yang terlemah, dukungan, memulai jalan dari konstruksi dan kemakmuran. Dalam beberapa tahun terakhir, terlepas dari berbagai krisis yang dihadapi, hal itu telah dilakukan oleh Tuan Xiao Yi sendirian, dan ada sedikit bekas konfrontasi dengan 2 suku besar lainnya. Dan 2 suku besar lainnya telah menjadi makhluk mulia dengan darah Raja Peri sejak zaman kuno. Ketika mereka menyadari bahwa Tuan Xiao Yi sangat berbakat, mereka mau tidak mau diam-diam bergabung untuk menekan Tuan Xiao Yi. Sekarang kompetisi sudah dekat, sulit bagi orang dewasa untuk menghadapinya hanya dengan kekuatan 1 orang. Para tetua di cabang kami secara tidak sengaja mengetahui bahwa Xiao Yan dan Xiao Yi adalah saudara, jadi bawahannya berani. Saya ingin meminta orang dewasa untuk membantu kami menangkap pewaris kepala keluarga peri api. Jiuxin berkata langsung, apakah ini keputusan keluarga cabangmu atau keputusannya? Xiao Yan tiba-tiba merasa lega, dan segera menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tuan, ini adalah keputusan kami sendiri. Kekuatan kandidat di cabang lain dari Dao kedua telah memasuki siklus reinkarnasi. Meskipun Tuan Xiao Yi sangat berbakat, dia masih berada di bawah siklus reinkarnasi. Selain mengkhawatirkan Tuan Xiao Yan, kami telah dengan tegas memerintahkan kami untuk tidak mencari Tuan Xiao Yan secara pribadi. Tapi sekarang suku cabang kita sedang mengalami kemunduran. Jika kompetisi gagal, 2 kandidat lainnya akan bijaksana, dan saya khawatir mereka akan membunuh seluruh suku cabang kita. Dengan darah Tuan Xiao Yi, saya khawatir. Petik 2. Jiuxin berkata dengan ekspresi melankolis. Orang itu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, ternyata menjadi begitu kuat. Besok, aku akan pergi bersamamu. Xiao Yan tertawa tak terkendali, rasa panas dan amarah dalam suaranya tidak dapat ditahan. Tuanku, tempat keberadaan peri api sangatlah misterius. Mungkin diperlukan 10 hari untuk membangun saluran luar angkasa khusus, dan Anda harus menggunakan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi di domain api tak berujung Anda untuk bergerak. Saya akan tunjukkan koordinatnya. Jiuxin mendengar kata-kata itu dan sangat gembira karena terburu-buru, tetapi setelah beberapa saat dia menggaruk kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, dia keluar dari klan sendirian untuk meminta bantuan, jadi selanjutnya, dia harus mengandalkan kekuatan Xiao Yan untuk pergi, kembali. Haha. Tidak apa-apa. Kalau begitu dalam beberapa hari ke depan, saya khawatir saya harus bekerja keras untuk Feng Lao dan yang lainnya. Xiao Yan mengangguk, secara alami mengetahui bahwa peri api itu sangat besar, demi keselamatan rasnya sendiri, tempat dia ditempatkan akan berubah seiring waktu, jadi situasi ini cukup masuk akal. Tidak apa-apa, tapi pihak Fire Elf, saya khawatir hanya pemilik domain yang bisa pergi ke sana sendirian. Sekarang situasi di domain api tak berujung tidak optimis. Apakah itu 3 wanita simpanan atau pembangkit tenaga listrik lainnya? Mereka adalah tulang punggung dari wilayah api yang tak ada habisnya, dan tidak satupun dari mereka yang sangat diperlukan. Feng Wan'er berkata dengan cemas. Aku cukup sendirian. Xiao Yan berkata sambil tersenyum dingin, dia secara alami mengetahui kekhawatiran mereka. Selama 10 hari, Xiao Yan diam-diam mengembangkan kekuatannya sendiri, atribut api suci, atribut guntur, atribut kayu, dan penyihir yang telah lama jatuh.
Dengan sumber keuangan dari wilayah kebakaran yang tak ada habisnya, dia hanya mengumpulkan volume kedua untuk Xiao Yan. Keterampilan bertarung tingkat peri kecil. Gulungan properti kayu. Gulungan atribut guntur. Gulir atribut api peri tingkat menengah di cincin api para dewa. 3 keterampilan bertarung sudah cukup untuk disia-siakan Xiao Yan di antara para petarung abadi bintang 8. Adapun gulungan keterampilan bertarung yang lebih berharga, saya khawatir Xiao Yan perlu bekerja keras. Sedangkan untuk alkemis dan kekuatan jiwa, saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Berkat sumber keuangan dari wilayah kebakaran tak berujung, hal itu belum ditemukan. Lagi pula, untuk kekuatan jiwa, apakah itu metode budidaya atau metode serangan, terlalu sulit ditemukan. Namun, jumlah kekuatan di tubuh Xiao Yan saat ini agak menakutkan. Kekuatan jangka menengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, kekuatan tempurnya mungkin tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat. Episode 2189. Saluran luar angkasa yang menghubungkan peri api telah terbentuk, dan domain api tak berujung akan diserahkan kepadamu. Xiao Yan dan Jiuxin berdiri di depan lorong luar angkasa di depan mereka dan memberitahu semua orang bahwa waktu sudah mendesak sekarang dan untuk mencegah berita bocor, mereka tidak menyebutkannya kepada terlalu banyak orang. Jangan khawatir, ketiga wanita itu mengangguk pada saat yang sama, dan semua anggota inti juga menatap Xiao Yan dengan hormat. Selama pembangunan wilayah api tak berujung, dibutuhkan tenaga kerja dan sumber daya material yang sangat besar, dan itu juga membutuhkan upaya langsung dari para pemimpin tingkat tinggi ini, serta menjaga agar tidak didambakan oleh benua lain, jadi Xiao Yan hanya bisa pergi dalam perjalanan ini sendirian. Pergi. Xiao Yan mengetahui urgensi masalah ini, dan tanpa jeda, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan melangkah ke dalamnya bersama Jiuxin satu demi satu, menuju ke tujuan. Meski rasanya enak dilindungi, aku tidak menyukainya. Meski melelahkan, hasilnya patut dicoba, tunggu saja. Melihat sosok Xiao Yan, keyakinan pada hati ketiga gadis itu untuk menjadi lebih kuat pun semakin meluas. Meskipun fasnya bagus, namun tidak bersahaja. Di antara lorong-lorong ruang hampa, lorong-lorong luar angkasa di sini lebih stabil daripada yang dibangun di masa lalu, tetapi masih sangat sepi. Dari waktu ke waktu, sebagian kekuatan luar angkasa akan mengaum, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya juga mencekik. Tuan Xiao Yan, markas besar klan peri api kami terletak di utara lautan angkasa, dan 3 arah selatan, timur dan barat lautan langit, masing-masing sesuai dengan 3 suku cabang di bawah peri api. Di mana, bahkan makhluk lain pun kagum pada kita. Bagaimanapun, kita peri api adalah kekuatan hegemonik seluruh dunia. Sepanjang perjalanan, Jiuxin menjelaskan segala sesuatu tentang tujuannya kepada Xiao Yan. Meskipun orang ini menahan diri ketika dia menyebutkan beberapa hal tentang Fire Elf, ekspresi bangga di wajahnya masih terlihat tak terkendali. Lihat penampilan ini, saya khawatir itu bawaan. Namun, hal ini dapat dimengerti. Bagaimanapun, status peri api di dunia dakian cukup baik, dan wajar jika memiliki kesombongan seperti itu. Ya, Xiao Yan mendengarkan dengan cermat informasi penting, dan membuang informasi yang tidak penting. Lagi pula, Xiao Yan tidak peduli apakah dia peri api atau peri air, dia hanya menatap Xiao Yi. Jika ada yang tidak beres dengan Xiao Yi di tempat ini, Xiao Yan tidak keberatan menjungkir balikan peri api. Puff, tiba-tiba, dalam kehampaan sunyi di depan mereka berdua, sebuah retakan muncul, dan di dalam retakan itu ada cahaya setinggi langit, dan samar-samar ada sosok manusia. Di atas sosok buram yang tiba-tiba muncul, ada gelombang fluktuasi yang sangat kejam, dan dia melangkah keluar dengan santai, targetnya sepertinya adalah Xiao Yan dan mereka berdua. Ya, pada saat ini, mata Xiao Yan menjadi waspada, menatap dengan muram ke arah Jiuxin di sebelahnya. Hal semacam ini terlalu kebetulan, bukan? Tuan, masalah ini. Jiuxin ditatap oleh Xiao Yan, jantungnya berdebar-debar, dan dia buru-buru menjelaskan, melihat sosok yang berjalan keluar dari lorong kosong di depannya, dia juga bingung. Hehe, Jiuxin, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, dan kamu tidak memenuhi harapanku, dan kamu tidak menyia-nyiakan kepercayaan Raja Peri kami padamu. Di antara keduanya, yang satu perempuan dan yang satu lagi laki-laki, seperti pakaian seorang wanita muda dan seorang pelayan. Keduanya menerobos kehampaan dengan keras dan muncul. Salah satu dari mereka, seorang wanita berpakaian putih, perlahan keluar dari celah, sudut mulutnya membentuk lengkungan yang menggoda dan sedingin es, dan berkata, Anda bajingan, kamu benar-benar menghitungku. Wajah Jiuxin memerah dan dia meraung. Pada awalnya, dia diam-diam meninggalkan lautan angkasa sendirian, dan melangkah ke area api tak berujung untuk mencari bantuan Xiao Yan, menyembunyikannya dari semua orang, tidak ada yang akan mengetahuinya. Setelah memikirkannya, mata Jiuxin tiba-tiba menjadi suram, ruang lautan langit sangat stabil, orang kuat biasa tidak dapat menghancurkan kehampaan dan pergi tanpa kekuatan reinkarnasi, tetapi dia pergi dengan sangat mudah. Ternyata semua ini sebenarnya adalah konspirasi kalian berdua. Jiuxin menggeram, ternyata semua itu sengaja dilakukan 2 kandidat lainnya. Mereka mengirim diri mereka keluar untuk mencari Xiao Yan, dan kemudian membawa Xiao Yan ke tujuan mereka untuk membunuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika Xiao Yan jatuh, mereka masih merasa cukup. Bukti menunjukkan bahwa Xiao Yan jatuh ke dalam turbulensi ruang angkasa dan tidak ada hubungannya dengan peri api. Selanjutnya, saya khawatir itu tergantung pada hubungan antara Xiao Yan dan Tuan Xiao Yi.
Lagi pula, dua orang di depan mereka adalah orang-orang kuat yang menyentuh samsara, dan bahkan pria elf pendiam di belakangnya telah melangkah ke samsara. Yang di depanmu adalah yang disebut penguasa wilayah api tak berujung Xiao Yan, kan? Di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 8, ia memiliki kekuatan yang sama seperti yang dikabarkan. Sayangnya, di mata saya, mereka masih seperti semut. Suara dingin wanita itu penuh kebanggaan. Mendongak, wanita elf itu memiliki rambut kuning tersebar di syalnya, dan aura cahaya yang tak terlukiskan muncul. Selain itu, telinga berbulu runcing, hidung kiong, jari-jari dan bagian lainnya mirip dengan manusia. Tujuannya serupa tetapi tidak sama, seluruh tubuh memancarkan keharuman yang harum, sangat menarik dan mulia. Tuan Xiaoyan bersama-sama dilindungi oleh Kaisar Iblis Alam Iblis dan Alam Pemakan Jiwa. Jika kamu menyentuhnya. Jiuxin menyuruh utusan melihat ke arah Xiaoyan, seolah memberi isyarat kepada Xiaoyan, untuk melarikan diri. Sungguh, meskipun rumor tersebut benar dan salah, kami memilih untuk melakukannya di luar angkasa, yang dapat dianggap memberi Anda cukup wajah sebagai penguasa domain api tak berujung. Kamu akan menghancurkan inti pertempuran, meninggalkan api suci di tubuhmu, dan bunuh diri di sini. Kita dapat mempertimbangkan untuk melepaskan domain api yang tak ada habisnya. Mata indah wanita berpakaian putih itu sangat acuh tak acuh, seperti seorang ratu bernada tinggi yang berbisik lembut. Ledakan. Xiaoyan tidak mempedulikan hal ini, dia melambaikan sinar yang menyala-nyala dan menyerang saluran luar angkasa yang sunyi di sekitarnya, tapi itu tidak membuat gelombang apapun. Jangan repot-repot, saluran luar angkasa di sini telah kami penjarakan secara diam-diam, kecuali Anda memiliki kekuatan reinkarnasi, Anda tidak dapat melarikan diri sama sekali. Melihat tindakan Xiaoyan, pria elf di belakangnya mencibir dengan santai, seolah dia tidak berniat menyerang. Oh, itu cocok untukku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, seluruh tubuhnya bermandikan lapisan cahaya guntur perak, kekosongan di sekujur tubuhnya mulai bergetar, dan dia menghilang di tempatnya pada saat berikutnya. Ternyata dia pengecut. Kenapa Yang Mulia menyuruh kita lebih berhati-hati? Merasakan menghilangnya Xiaoyan secara tiba-tiba dan pergerakan nafasnya, wanita elf itu tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Bentak, tepuk. Begitu suara wanita itu turun, suara deras angin bertiup terdengar. Tiba-tiba, semua orang melihat seekor harimau petir perak melonjak di kehampaan, dan sebuah suara yang tajam keluar. Di pipi tampan gadis elf itu, ada dua cetakan tamparan merah dengan jejak kekuatan guntur perak, yang sangat merah dan mencolok. Beraninya kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Merasakan rasa kebas dan nyeri yang membara di pipinya, mata wanita elf itu menjadi merah, dan amarah yang tak ada habisnya, disertai kekuatan yang menakutkan, muncul. Kekuatan wanita ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan pertarungan abadi bintang 8 yang sempurna dan sentuhan reinkarnasi. Episode 2190. Apakah Kaisar Dou bintang 8 yang menyentuh samsara telah sempurna? Kedua bekas tamparan itu tercetak di pipi halus gadis elf itu, Xiaoyan baru saja muncul, lapisan guntur perak yang bergelombang menempel di sekujur tubuhnya, dan cahaya guntur yang sangat menakutkan menerpa kulitnya. Anda, beraninya kamu memukulku. Aku akan membunuhmu. Gadis elf itu sangat marah, dan potongan bulu api berwarna coklat tua tiba-tiba muncul di tangannya, langsung membentuk semburan riak api yang sangat panas, meledak ke arah Xiaoyan. Warna merah cerah di wajahnya sangat mengejutkan. Jika Xiaoyan tidak melepaskan tangannya sekarang, aku khawatir gadis elf yang lembut dan lembut seperti itu akan langsung dimusnahkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, mata indah gadis elf itu mengandung kemarahan yang luar biasa, dan niat membunuh yang dingin hilang. Wanita dari ras elf memiliki kebersihan yang sangat terdistorsi, dan mereka selalu memperhatikan kata-kata dan perbuatan mereka yang anggun dan mulia untuk membedakan mereka dari binatang dan monster yang lebih rendah. Makhluk paling misterius di dunia telah menyatu dengan alam, dan sangat berbeda dari monster tingkat rendah itu. Retakan, serangan yang tampaknya menakutkan itu tiba-tiba berakhir ketika bersentuhan dengan Xiaoyan. Bahkan jejak api coklat tua menyapu tubuh Xiaoyan, tanpa serangan apapun, itu padam seperti angin bertiup di wajahnya. Nona Elsa, izinkan saya datang. Pria di depannya adalah pria yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berurusan dengannya akan mencoreng identitas bangsawanmu. Gadis elf itu pingsan beberapa saat, dan pria elf di belakangnya mendengus dingin dan berjalan keluar seperti pembantu rumah tangga. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia membuka matanya, dan energi menakutkan membuat ruangan ini sedikit bergetar. Kekuatan semacam itu bukanlah orang yang sederhana. Karena kamu bersikeras melakukan ini, ayo jatuh di sini. Tubuh Xiaoyan berdiri di atas kehampaan, dan tawa lembut serta nafas guntur yang menakutkan perlahan berkembang. Keduanya saling memandang, dan ada semangat juang yang kuat di mata mereka. Penjaga peri, Frost Seal. Wilayah api tak berujung, Xiaoyan. Begitu suara itu turun, keduanya melangkah keluar, dan energi menakutkan keluar secara sembarangan. Ledakan. Di belakang manusia elf itu, arus energi dingin yang mengandung kekuatan es dimuntahkan dan langsung memantapkan seluruh saluran luar angkasa. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat dingin, membuat orang linglung luka. Atribut es. Kilatan petir muncul di tubuh Xiaoyan, dan dia menatap pria elf itu dengan heran. Pria elf di depannya masih terlihat seperti wanita elf, dengan rambut kuning panjang, kulit putih, dan sedikit warna gelap di matanya.
Tapi pertanyaan juga muncul, bukankah semua peri api harus mengembangkan atribut api? Tuan Xiaoyan, berhati-hatilah. Orang ini adalah pengawal Nona Aisyah, dan kekuatannya telah mencapai alam reinkarnasi yang sebenarnya. Peri api adalah kekuatan para raksasa di lautan langit. Oleh karena itu, di setiap cabang suku, orang-orang dengan status tinggi akan mempekerjakan peri yang kuat sebagai pengawal. Jiuxin buru-buru mengingatkan Xiaoyan. Tidak menaati kemauan Nona Aisyah, kamu pantas mati. Aku akan menggunakan kekuatan es yang sangat dingin untuk mengubahmu menjadi patung es dan menekannya selamanya. Ada ekspresi bangga di antara alis pria elf itu. Tidak lama setelah suara itu jatuh, gelombang dingin di belakangnya, es energi seputih salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak. Di ruang yang mati dan dingin di lorong luar angkasa, suhu turun tajam, dan gelombang kabut putih dan arus dingin muncul, menekan Xiaoyan. Kekuatan yang menakutkan benar-benar membuat kekosongan ini berdengung, dan untaian es muncul entah dari mana, menyebabkan bulu di kulit berdiri. Kekuatan es sangatlah dingin. Xiaoyan mendengus dingin, dan jantungnya tiba-tiba bergerak. Petir dikumpulkan, dan seni pembakaran di tubuh mulai bekerja. Pada saat yang sama, cahaya kuning keluar dari tubuh, dan fondasinya melonjak, dan kulit perunggu normal Xiaoyan benar-benar bertambah karenanya. Itu seperti batu yang keras kepala. Kuali api kuning muncul di dada Xiaoyan, dan kekuatan agung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan dorongan seperti itu, tubuh Xiaoyan terasa sangat nyaman, bahkan pada kepalan tangan dan kulitnya. Serangkaian garis kuning khusus mulai terlihat. Tidak ada aturan untuk pola seperti itu, tapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa benda ini pasti muncul setelah lapisan pertama Feng Jue membakar fondasinya. Menghadapi kekuatan dingin yang ganas dari pria itu, kaki Xiaoyan berdiri di kehampaan, pola kuning muncul di tinjunya, dan dia meninju kekosongan di depannya. Wah! Dengan sebuah pukulan, ruang di sekitarnya berdengung, dan di bawah tatapan semua orang, kekuatan mengerikan itu menghancurkan arus bawah yang dingin. Lalu, apakah itu kekuatan api suci? Gadis elf Aisyah berdiri diam di sampingnya. Dilihat dari serangan yang ditunjukkan Xiaoyan sebelumnya, kekuatan orang ini tampaknya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terlebih lagi, dengan wawasan uniknya tentang api, Xiaoyan terlihat melalui api kuning yang menyala. Sulit dipercaya, pria elf itu memandang Xiaoyan begitu menantang, mencoba melawan kekuatan dinginnya sendiri dengan pukulan, dan sarkasme di sudut mulutnya menjadi lebih cemerlang. Dia adalah peringkat reinkarnasi yang bermartabat, dan kekuatannya jauh dari petarung abadi bintang 8. Tindakan Xiaoyan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Retakan, sebelum menunggu pikiran pria elf itu terbentuk, saat berikutnya, ironi dan kebanggaan di hati pria itu akan hancur. Di atas gelombang es, bila es gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan retakan yang terlihat dengan mata telanjang memenuhi seluruh gelombang dingin. Retakan, bagaimana bisa, merasakan aura ganas di atas kepalan tangan Xiaoyan, kelopak mata pria itu melonjak tak terkendali, dan arus es di belakangnya langsung musnah. Seperti vas porselen, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan pecah. Melihat konfrontasi yang begitu sederhana, itu berakhir dengan Xiaoyan yang lebih unggul, wajah Jiuxin mau tidak mau menjadi indah. Tampaknya pria bernama Xiaoyan ini juga sama mesum dan menakutkannya dengan Tuan Xiaoyi. Reinkarnasi pertempuran jangka menengah abadi bintang 8. Prestise semacam ini, bahkan berdasarkan pengalamannya sendiri, tidak pernah terdengar. Kekuatan yang aneh. Meskipun manusia elf itu milik keluarga elf, dia bukanlah peri api. Dalam keadaan di mana Xiaoyan dengan sengaja menekan api suci, dia tidak dapat mendeteksinya dengan tajam seperti gadis peri Aisyah adalah peri api. Phoenix dari ladang es, pisahkan dia untukku. Arus bawahnya dingin dan hancur, dan tubuh Cir tiba-tiba berkedip, dan kekuatan dingin yang bersiul di atas kepalanya dilepaskan, dan samar-samar berubah menjadi es Phoenix dingin dengan tubuh melebihi 1000 meter, dan momentumnya sangat menakutkan. Melihat ini, Xiaoyan membawa senyuman langka di sudut mulutnya. Dia melepaskan tekad yang membara di tubuhnya, dan akarnya terus menyala, dan gumpalan kekuatan murni mengalir keluar. Bersama dengan api kuning dan Sein Yan Kai, dia membakar seluruh tubuhnya, berdiri. Phoenix of Frost mengamuk seperti binatang buas, menggigit semua titik vital Xiaoyan, tapi betapapun menakutkannya serangan itu tidak meninggalkan bekas luka di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan hari ini seperti tembok tembaga dan tembok besi asli, dan kekuatan pertahanannya luar biasa. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.